Ini perhatikan ya, saya punya Alkitab ND. Dan lihat ya, ini tebitannya adalah dari Arnoldus ND. Kemudian kita lihat 1 Yohanes ya, surat 1 Yohanes. 1 Yohanes. Oke, akhirnya kita temukan ya 1 Yohanes ya. Kita lihat bab kelima, coba. Nah, ini bab kelima. Terlihat ya, saya pelan-pelan ya. Bab 5 berjudul Iman kepada Yesus Kristus adalah sumber cinta kasih. Kemudian kita lihat ayat 7-nya. Karena ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, yakni Bapa, Sabda, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Kita lihat catatan kakinya di bawah tuh ya. Yang ayat 1-2 kita abaikan, ayat 4 juga kita abaikan, 6-12 juga kita abaikan. Nah, kita lihat ayat yang ke-7. Ya, saya sorot dulu secara keseluruhan. Oke, nah sekarang saya perbesar ya, supaya bisa kelihatan ya. Jadi kayak yang tidak ada itu keterangan yang dikatakan oleh Gracia Velo kepada Elia Myron itu tidak sesuai ya buat Alkitab yang ada di saya. Makanya kalau bicara hati-hati, mungkin dia baca di Alkitab yang lain tapi bukan yang seperti ini, cetakan Arnoldus ND ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi Pulau-Pulau Inyo Manis. Pagi ini saya membuat sebuah postingan untuk menanggapi apa yang sudah dibuat oleh orang lain yang saya duga dia orang Katolik yang berusaha membantah postingan saya mengenai terjemahan Arnoldus ND. Dia di dalam postingan tersebut, dia menuduh seakan-akan saya ini asal bicara, ngomong sembarangan, sengaja melakukan kebohongan publik yang dipublikasikan kemana-mana. Silakan lihat postingan berikut ini. Nah, yang kita mau bahas tentang ini, contoh ya, koma ioneum. Koma ioneum itu satu ayat di dalam perjanjian baru yang sering diserang oleh berbagai pihak. Ya. Beberapa dari mereka bilang, wow, Alkitab ditambahin begitu Pak, tentang hal ini. Yohanes. Bahkan di dalam terjemahnya ND, terjemahnya orang Katolik, Arnoldus ND, yang diterbitkan di Flores, dia memberikan catatan kaki. Ini pasti tidak ada di dalam naskah asli. Tambahan. Iya kan? Nah, lalu gimana ngejawab itu? Nah, ya ini yang dibahas di dalam kritik teks. Kalau dia nggak tahu, nggak mungkin dia marah. Oh iya, betul. Kalau dia nggak tahu ini ada di dalam naskah aslinya, yang hilang di berbagai salinan, dia nggak mungkin marah-marah. Iya. Apalagi Cyprianus kan tahun 250-an. Satu abad sebelumnya Yerumi. Dia ngutip 3-4 kali ayat itu di dalam buku-bukunya. Oke. Nah, jadi artinya apa? Di dalam Codex Fuldensis abad ke-6, Itala, manuskrip Old Latin sebelum zamannya Vulgata itu ada. Manuskrip Syria kuno, Armenia kuno, Koptik kuno, Etiap kuno, Ethiopia kuno, Armenia kuno. Dan semua bapak-bapak gereja sampai abad kedua semua mencatat saat ini. Oke. Ini artinya apa? Tidak ada pemalsuan seperti yang ditulis oleh Arnoldus ND. Arnoldus ND, Cyprianus itu bapak gereja Latin ya. Arnoldus ND, Yerome itu bapak gerejamu ya. Iya. Mungkin waktu kamu hidup, kamu ngerti bahasa Yunani, tapi kamu kurang baca tulisan bapak-bapak gerejamu. Ini perhatikan ya, saya punya Alkitab ND. Dan lihat ya, ini tebitannya adalah
dari Arnoldus ND. Kemudian kita lihat 1 Yohanes ya, surat 1 Yohanes. 1 Yohanes. Oke, akhirnya kita temukan ya 1 Yohanes ya. Kita lihat bab kelima, coba. Nah, ini bab kelima. Terlihat ya, saya pelan-pelan ya. Bab 5 berjudul Iman kepada Yesus Kristus adalah sumber cinta kasih. Kemudian kita lihat ayat 7-nya. Karena ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, yakni Bapa, Sabda, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Kita lihat catatan kakinya di bawah tuh ya. Yang ayat 1-2 kita abaikan, ayat 4 juga kita abaikan, 6-12 juga kita abaikan. Nah, kita lihat ayat yang ke-7. Ya, saya sorot dulu secara keseluruhan. Oke, nah sekarang saya perbesar ya, supaya bisa kelihatan ya. Jadi kayak yang tidak ada itu keterangan yang dikatakan oleh Gracia Velo kepada Elia Myron itu tidak sesuai ya buat Alkitab yang ada di saya. Makanya kalau bicara hati-hati, mungkin dia baca di Alkitab yang lain tapi bukan yang seperti ini, cetakan Arnoldus ND ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oleh karena itu saya akan menanggapi. Jikalau kita lihat tadi postingan dari kawan kita yang saya duga orang Katolik Roma, dia perhatikan menggunakan terjemahan Arnoldus ND terbitan tahun 70. Di mana di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 punya catatan kaki yang tebal. Lihatlah rekaman berikut ini. Nah, sekarang saya tunjukkan dokumen yang saya miliki. Saya berterima kasih karena dengan tuduhan kawan kita orang Katolik tadi memaksa saya untuk menunjukkan dokumen yang saya miliki supaya menjadi bukti bahwa saya tidak melakukan kebohongan publik seperti yang dia tuduhkan. Ini dokumen yang saya pakai. Tidak semua orang tahu bahwa terbitan ND itu dibuat beberapa edisi. Mari kita lihat perbedaan antara yang dipakai oleh teman kita dari Gereja Katolik Roma yang menyerang saya dengan dokumen yang saya miliki. Mari, ini saudara Alkitab terjemahan ND yang saya miliki. Terjemahan khusus Perjanjian Baru. Kita lihat. Jikalau kawan kita yang menyerang saya itu menggunakan terjemahan 1970, yang saya pegang ini terjemahan ND yang diterbitkan tahun 7778 oleh Dirjen Bimas Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia dalam rangka Pelita. Sekarang kita lihat perbedaannya dengan yang dipakai oleh mereka. Ini perbedaannya. Jikalau terjemahan ND tahun 70 tidak ada tanda kurung untuk frase panjang di ayat ke-7, sehingga dikesankan bahwa frase panjang itu merupakan bagian dari ayat
di dalam terjemahan 7778 sudah dipakai. Sudah ada tanda kurung. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada kurung tutup. Ini perbedaan pertama. Terjemahan 7778 sudah memberikan tanda kurung. Artinya frase panjang ini punya dua versi. Ada manuskrip yang menulis frase panjang ini, ada yang tidak. Nah, sekarang kita lihat catatan kakinya. Jikalau terjemahan tahun 70 catatan kakinya begitu panjang, catatan kaki di terbitan 77 pendek. Terbitan yang pendek ini mengatakan di dalam surga bagian kalimat antara kurang itu pasti tidak asli. Baca, bagian antara, bagian yang ditanda kurung itu, kalimat itu pasti tidak asli. Terjemahan yang dipakai oleh orang Katolik yang mengatakan ende tidak pernah, terjemahan ende tidak pernah membuat catatan bahwa 1 Yohanes 5:7 itu ayat yang tidak asli. Karena dia menggunakan terjemahan tahun 70. Nah, akhirnya saya tunjukkan di dalam revisi tahun 77-78 ada keterangan yang bermasalah. Karena catatan tambahan yang dibuat oleh tim edisi revisi dari pihak Katolik memberikan catatan kaki ayat yang dalam kurung ini, bagian antara ini pasti tidak asli. Masalahnya terjemahan tahun 778 ini yang dipakai, dimanfaatkan oleh polemikus-polemikus muslim untuk menyerang iman kekristenan dengan opini Tritunggal itu dibuat berdasarkan ayat palsu, ayat yang tidak asli, karena ada catatan kaki di kitab di dalam terjemahan ND tahun 7778. Nah, oleh karena itu di postingan saya dengan Elia Miron kemarin, saya menjelaskan ada kesalahan penerjemahan dan revisi ini. Tapi saya sama sekali tidak pernah menyerang gereja Katolik. Karena di dalam postingan saya, seperti yang juga dikutip oleh orang yang menyerang saya tunjukkan bahwa data-data bapak gereja yang paling kuno semuanya adalah orang-orang bapak-bapak gereja Latin. Dan yang paling tua adalah Uskup Siprianus yang lahir tahun abad 2, meninggal di abad ketiga, awal abad ketiga. Dia mengutip dalam bukunya beberapa kali frase panjang 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu, dikutip beberapa kali oleh Siprianus dan bapak-bapak gereja berikutnya abad keempat, 5, 6, 7 yang rata-rata semua adalah bapak gereja Latin. Jadi saya tidak menyerang Katolik, Anda salah. Kedua, saya tidak bohong, saya punya buktinya. Dan cara saya berapologetika malah saya tunjukkan tokoh-tokoh Katolik kuno meneguhkan kebenaran ayat ini, termasuk Yerome. Di dalam postingan yang saya tampilkan, dia marah karena frase Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu itu hilang dari terjemahan Yunani, salinan Yunani. Jadi teman-teman bisa paham ya duduk perkaranya. Saya tidak berbohong, saya punya dokumennya. Dan gara-gara ini ada menyerang iman Kristen. Jadi jangan salah paham. Memang ada terjemahan seperti ini, tapi yang membela kebenaran Tritunggal malah bapak-bapak gereja Katolik. Yang paling tua Uskup Siprianus yang lahir di abad kedua, meninggal di awal abad ketiga. Terima kasih, Tuhan memberkati.